Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menganalisis jurnal dengan judul studi hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga terhadap sikap dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Safa Aurelia S, Hanif Putra Indrayana, Awiludin Budiman, Fadil Zaki Yuki Saputra, Kamal Fauzi Al-Arsyadi, Amanda Julian, Via Garin, Feramita, Desa Adel Rizki, Agus Firulanan, Naufal Beta. Dengan tujuan satu, untuk memahami metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, termasuk pemilihan sampel dan teknik analisis statik yang diterapkan. Dengan tujuan dua, sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa, hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep statistika. Kelompok kami memiliki tujuan yaitu satu, untuk memahami metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, termasuk pemilihan sampel dan teknik analisis statik yang diterapkan. Dengan tujuan dua, sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa, hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep statistika. Yang pertama yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap keluarga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua, ada permasalahan hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga dan sikap keluarga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, dikarenakan pengelolaan yang dilakukan di akhir suatu sistem sehingga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk melengkapi berbagai fasilitas persampahan. Selanjutnya pengumpulan data. Nomor 3, perhitungan kepadatan penduduk desa Canggung Satu dan Kecamatan Depok tahun 2012. Pada tabel di atas, jumlah penduduk desa Canggung Satu yaitu 36.740 jiwa dengan sekrasio 102,58 yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sejumlah 103 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk desa Canggung Satu dihitung dengan membagi antara jumlah penduduk dan luas wilayah dalam suatu kilometer persegi. Luas wilayah desa Canggung Satu adalah 9,50 km persegi, maka tingkat kepadatannya penduduknya adalah 3.867 yang berarti bahwa untuk setiap 1 kilometer persegi dihidupi oleh 3.867 jiwa penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin sempit luas wilayahnya akan menimbulkan angka kepadatan yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya metode penelitian. Untuk memastikan berapa jumlah sampelnya, penulis menggunakan formula Slovin, yaitu dengan rumus N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat, di mana N sama dengan sampel, E presentasi of error 10%, dan N besar yaitu populasi. Dengan menggunakan persamaan di atas, jumlah minimal sampel yang sesuai adalah 99 sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 120 sampel dan telah memenuhi sampel minimal. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode sampling acak berlapis atau statistik random sampling. Oke, next metode penelitian. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tingkat validitas instrumen penelitian menggunakan software SPSS, di mana apabila R dihitung kurang dari R tabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid. Akan tetapi apabila R dihitung kurang dari R tabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid.
Cara yang digunakan untuk menguji rehabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus efisien rehabilitas Kronstadt alpha pada SPSS. Kronstadt alpha fix pada penelitian ini menggunakan nilai 0,60 dengan asumsi bahwa daftar penilaian yang diuji dikatakan bahwa pendaftar penilaian yang diuji dikatakan reliable bila nilai Kronstadt alpha kurang dari lebih dari 0,60. Landasan metode ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berdata yang bertujuan untuk mengetahui variabel independen X1, X2 terhadap variabel dependen J. Persamaan variabel yang diperoleh dalam proses perhitungan harus diuji secara statik nilai koefisien regresinya. Apabila semua koefisien regresi signifikan, persamaan regresi yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memprediksi nilai variabel independen. Jika nilai-nilai variabel independen ditentukan, seberapa besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen J dapat diukur dengan besarnya nilai koefisien determinasi R kuadrat yang dapat ditemukan pada hasil perhitungan. Oke, next. Selanjutnya definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian mengenai sikap keluarga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Yang pertama adalah tingkat pendidikan responden adalah tingkat terakhir sekolah formal yang pernah diikuti responden. Tingkat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu rendah dan tinggi. Dikatakan rendah jika pendidikan responden adalah TK, SD atau SMP, dan dikatakan tinggi apabila SMA atau diploma ilmu sarjana. Yang kedua adalah tingkat pendapatan adalah rata-rata jumlah hasil kerja berupa uang yang diperoleh responden setiap bulan. Tingkat pendapatan responden dibagi menjadi dua, yaitu rendah dan tinggi. Dikatakan rendah jika pendapatan responden kurang dari 1.500.000 per bulan, dan dikatakan tinggi apabila pendapatan lebih dari 1.500.000 per bulan. Yang ketiga yaitu sikap terhadap pengelolaan sampah dibagi menjadi dua pula, yaitu rendah dan tinggi. Penilaian terhadap sikap pengelolaan sampah dilakukan dengan cara menjumlah skor dari tiap pertanyaan dari kuesioner, sehingga tingkat sikap dapat dikategorikan menjadi tinggi apabila skor lebih dari 20 dan dikatakan rendah apabila skor kurang dari 20. Untuk selanjutnya adalah pengolahan data. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap keluarga dalam pengolahan sampah rumah tangga itu dilihat dari tabel menunjukkan bahwa responden yang memiliki sikap terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang tinggi sebesar 60,22% dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan 92,59% responden berbentuk pendidikan rendah memiliki sikap yang rendah pula sebanyak 7,41%. Responden yang berpendidikan rendah memiliki sikap yang tinggi terhadap pengelolaan sampah, sedangkan 39,78% responden berpendidikan tinggi sikapnya cenderung rendah. Oke, baik, selanjutnya yaitu pengolahan data dengan hubungan antara tingkat pendapatan dengan sikap keluarga dalam pengolahan sampah rumah tangga. Kita sudah mendapatkan hasil dari metode statistika inferensia dengan menggunakan teknik sampling, metode sampling acak berlapis. Pada kesimpulan metode tersebut adalah kita mendapatkan 64,37% responden dengan pendapatan tinggi berpartisipasi sikap pengolahan sampah yang tinggi pula. Selanjutnya 3,56 yaitu pengolahan data hubungan antara tingkat pendapatan dengan sikap keluarga dalam pengolahan sampah rumah tangga.
kita dapat menggunakan metode inferensia dengan teknik sampling, metode sampling acak berlapis. Pada jurnal tersebut sudah ditampilkan seperti gambar yang kita tampilkan, menyimpulkan bahwa 64,37% responden berpendapatan tinggi dalam berpartisipasi sikap mengolah sampah yang tinggi pula. Selanjutnya, berpendapatan tinggi dengan sikap cenderung rendah memiliki 35,63%. Selanjutnya yaitu pendapatan rendah dengan berpartisipasi sikap mengolah sampah yang tinggi memiliki 9,09%. Selanjutnya 90,91% responden berpendapat rendah dengan sikap yang cenderung rendah. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa berpendapatan tinggi memiliki partisipasi yang tinggi pula, sedangkan berpendapatan rendah memiliki partisipasi yang rendah pula, karena berpendapatan tinggi itu biasanya membuang sampah melalui ke sungai atau membakarnya secara langsung. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan hasil uji tes untuk tingkat pendapatan. Alasannya adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikasi antara dua kelompok atau populasi. Nah, di sini tabel dari hasil dari perjalanan ini juga memperlihatkan bahwa P value untuk pendapatan keluarga adalah 0,022 atau kurang dari A sampai dengan 0,05. Menggunakan tes untuk mengetahui variabel bebas dapat mengetahui variabel bebas kesamaan. Dari tabel tersebut kita sudah mengetahui bahwa nilai berikan adalah 2.264/82. Sehingga jika F ini kurang dari 0,05, maka variabel bebas secara statistik bersama-sama mengaruhi variabel derivan. Hasil penilaian menunjukkan signifikan parameter P perlu adalah 0,00 kurang dari 0,5. Artinya variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga secara positif bersama-sama mempengaruhi sikap keluarga dalam mengolah sampah rumah tangga. Menggunakan analisa regresi ganda untuk menguji potensi untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dengan pendapatan keluarga dalam mengolah sampah rumah tangga. Dan kita bisa melihat tabel berikut. Dari tabel tersebut kita mengetahui bahwa adjusted R2 adalah 0,1%. Jadi tingkat pendidikan dan pendapatan mempengaruhi sikap keluarga terhadap penggunaan sampah sebesar 81%, serta 19% sisanya dipengaruhi faktor lain. Menggunakan uji tes untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat jika signifikan equivalent lebih kecil dari 0,5, maka 0 dapat ditolak oleh A penentu komersial sehingga variabel bebas secara statistik mempengaruhi variabel terikat. Kesimpulan 1, tingkat pendidikan keluarga di desa condong catur berpengaruh positif dengan sikap keluarga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pula sikapnya terhadap pengelolaan sampah. Kesimpulan 2, tingkat pendapatan keluarga di desa condong catur berpengaruh positif dengan sikap keluarga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan keluarga, akan semakin tinggi pula sikapnya untuk mengelola sampah rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.